Senang kita boleh bersama-sama kembali dalam kasih Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu topik. Dalam kitab Kejadian berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan perempuan istrinya. Nah, konsep meninggalkan bukan berarti setelah satu pasangan ini menikah dan dia harus tinggalkan orang tuanya, tidak selalu dalam konteks seperti itu. Tapi meninggalkan ini lebih tepat dia berbicara tentang meninggalkan kebergantungannya. Kalau dulu dia selalu bergantung dengan orang tua, sekarang dia harus bergantung dengan keluarga ini sendiri. Nah, kita tahu seorang anak bahwa di usia dia balita, maka dia akan menganggap orang tuanya ini seperti Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya, entah papa, entah mamanya. Nah, begitu dia sudah mulai melewati masa balita ini, dan konsepnya pasti akan berubah. Dan dia akan melihat bahwa orang tuanya tidak lagi sebagai Tuhan, ya, sebagai segala-galanya. Kenapa? Karena dia sudah mulai bisa beraktivitas, dia bisa lakukan ini dan banyak lagi kegiatan aktivitas yang dia bisa lakukan, dan dia akan melihat bahwa orang tuanya ini sebagai penolong bagi dia. Karena pada waktu dia kesulitan belajar, dia tidak bisa kerjakan PR, maka yang jadi malaikat penolong itu adalah orang tuanya, entah mama, entah papanya. Dan begitu dia bergerak ke masa remaja, maka maaf Bapak Ibu, bahwa dia tidak lagi melihat orang tuanya itu sebagai malaikat penolong. Justru kadang-kadang di masa-masa begini muncul friksi, gesekan itu tajam. Dan saya katakan maaf, kadang-kadang dia orang-orang anak-anak ini menganggap orang tuanya itu seperti dalam tanda kutip devil, kayak musuhnya gitu ya. Karena seringkali orang tua menginginkan ini tidak cocok dengan dia. Dia berharap begini, orang tua ternyata melakukan yang sebaliknya. Ada banyak pertentangan, ada banyak gesekan yang menajam di fase-fase seperti ini. Dia melihat bahwa orang tuanya seperti musuh, sesuatu yang bertentangan. Kemudian dia bergerak menjadi dewasa, dan setelah dia mulai berkembang, melewati usia-usia fase umur 18, 19, dan kemudian dia mulai melihat orang tuanya ini sebagai teman, friend, yang bisa curhat, yang masa-masa yang dia menganggap ini orang tua lagi sebagai teman. Dan seringkali juga setelah dia beranjak dewasa dan kemudian menjadi dewasa, menikah, saudara, orang tua juga kita perlu memiliki aspek berani melepaskan anak kita untuk memiliki rumah tangga sendiri. Biarkanlah mereka bertumbuh, biarlah mereka berjuang, suami dan istri menikah, dan kemudian orang tua tidak boleh ikut campur lagi. Kenapa? Karena di fase ini anak akan melihat orang tua itu hanya sebagai penasehat. Penasehat kalau dia tidak butuh, dia tidak akan cari penasehat. Lagi dia sulit baru dia akan cari, ya, penasehat, konselor, seperti itu. Nah, mari kita belajar sebagai orang tua juga mesti berani melepaskan kepercayaan kepada anak-anak kita. Nah, di sinilah kita belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin fase-fase itu Bapak Ibu, entahkah di fase balita atau fase remaja atau fase sudah mulai beranjak dewasa, atau mungkin mereka sudah menikah. Jangan terlalu mengikat mereka seolah-olah dia anak kecil yang terus harus dicekoki, harus ikut. Oh, enggak, mereka sudah besar, mungkin mereka sudah dewasa, bahkan mungkin mereka sudah berkeluarga. Ya, berilah kesempatan kepada mereka berjuang, bertumbuh, supaya mereka juga ke keluarga yang menikmati. Ada banyak proses di dalam itu. Orang tua mesti berani melepaskan. Anak-anak jangan kehilangan respek kepada orang tua. Mungkin orang tuamu salah, ya, karena mereka juga mendapatkan pengajaran dari orang tuanya seperti itu.
Tapi orang tua mesti belajar berani melepaskan. Beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk bertumbuh. Tapi juga anak-anak jangan kehilangan respect terhadap orang tua. Tuhan memberkati kita semua.